Selamat siang teman-teman Kicau Mania Senusantara. Jumpa lagi di channel CBR Temanggung, channel yang mengupas tuntas seputar kicau mania dan penangkaran burung. Konten kali ini berdasarkan kemarin saya polling beberapa usulan untuk minggu ini, kira-kira para pemirsa, para subscriber minta konten apa untuk saya bahas. Dari beberapa usulan ini, usulannya ting, dan yang terakhir saya pilih dari akun Instagram Mojat @mojat.lilin_kecil. Itu mengusulkan sejarah singkat awalnya beternak murai itu mulai dari mana, asal mulanya itu murni hobi ataukah sekedar bisnis saja. Sesuai dengan moto saya, awalnya memang hobi, terus semakin kesini bergeser, hobi yang menghasilkan, akhirnya saya bisniskan saja. Itu awal mulanya konten kali ini. Langsung saja, karena basic saya kan peternakan, saya kuliah di peternakan. Secara idealisme, meskipun dari awal saya lulus peternakan, nggak pernah kerja di bidang peternakan, secara idealisme di dalam diri saya itu saya harus beternak, itu awalnya itu. Nah, berawal dari tahun 2006 Agustus 2006 saya ngontrak rumah, karena kebetulan pas pindahan kerja ya, yang awalnya di Solo 2 tahun ngekos, terus saya pindah ke Temanggung Agustus 2006, karena rencananya saya bulan Oktober itu akan menikah. Akhirnya saya memutuskan untuk ngontrak rumah, meskipun kecil tipe 36, tapi masih ada lahan kosong di samping dan di belakang. Nah, disitulah saya berpikir ini dimanfaatkan untuk beternak. Awalnya itu saya beternak ayam kate dan serama. Ayam kate itu awalnya saya punya 1 pasang, berkembang biak, akhirnya tambah serama, berkembang biak jadi banyak. Nggak membutuhkan waktu lama, kira-kira mungkin setengah tahun ya itu. Nah, tetangga saya itu kebetulan juga ternak kenari, itu namanya Mas Okta. Nanti Facebooknya saya cantumkan juga ya, Okta Merpati Holik itu Facebooknya. Dia ternak kenari lumayan banyak tuh, serinya seri lokalan. Tapi saat itu tahun 2006-2007 kenari kan masih mahal tuh, meskipun seri lokal tapi sudah mahal. Saya mulai tertarik, dia juga tertarik dengan serama. Akhirnya terjadilah kesepakatan barter. Saya dapat anakan 4 ekor kenari, tetangga saya itu dapat 8 ekor ayam serama itu. Tuh, terjadilah barter. Setelah saya pelihara kurang lebih mungkin waktu itu sampai bertelur, saya jodohkan dan akhirnya berhasil. Karena berhasil di ternak kenari, kira-kira 2007 pertengahan saya naik kelas ke kenari impor Yorkshire. Saat itu masih mahal Yorkshire itu. Begitu kita beli buka box aja harganya sudah 5 juta, 6 juta. Itu masih gambling, jantan betinanya nggak tahu, kesehatannya nggak tahu, terus sekitar segitu. Saya sempat beli 4 ekor, hanya 2 yang hidup. 5 jutaan itu saat itu tuh ya. Saya silangkan dengan kenari-kenari saya yang lokal itu, menghasil anakan, akhirnya berkembang sampai 2008. Saat itu lagi lovebird lagi in banget, itu lagi rame banget lovebird. Saya mulailah beli lovebird, tapi lovebird anak ya. Saya sukanya kan beli anak, pelihara sendiri, nanti baru kita ternak lovebird. Sudah berhasil. Itu mulai 2008 saya mulai
penasaran dengan ocehan yang lain, sampai punya burung itu kira-kira 20 ekor ocehan, dari mulai cucak hijau, anis, pelentet, terocok, burung-burung kecil itu ciblek. Saya pelihara kira-kira 20 kandang, sampai istri saya itu pokoknya nggak mendukung lah intinya. Tuh, dari beberapa ocehan itu tadi ada satu burung yang istimewa menurut saya, burung cendet atau pelentet ya. Itu istimewa karena sudah mulai saya gantangkan. Itu teman saya suka, datanglah ke rumah untuk meminang itu, tapi saya kan masih suka ya, nggak saya jual gitu. Tetapi karena si teman itu namanya Setio, dia peternak kenari juga, dulu saya belajar dari dia beternak kenari, punya murai Lampung Super yang lumayan gacor, bagus lah menurut saya. Dia menawarkan untuk barter sama cendet saya itu, ngobrol ngalor ngidul, akhirnya deal. Itulah pertama kali saya punya murai batu. Murai batunya jenis Lampung Super, jadi ekornya lurus itu ya, nggak melengkung, lurus, ekornya lurus kaku, itu Lampung Super, lumayan bagus. Nah, disinilah dimulainya tonggak bersejarah adanya penangkaran murai batu CBF Temanggung. Setelah saya punya satu ekor itu, karena jiwa peternakannya masih tertanam di diri saya itu, akhirnya inisiatif buatlah kandang. Meski di kontrakan yang sempit, di belakang masih ada tanah kira-kira 3 kali 3 meter, saya bikin 2 kotak untuk kandang murai batu. Nah, saat itu kira-kira tahun 2009, para peternak itu kan masih tertutup ya, ilmu-ilmunya nggak mudah untuk nge-share ilmu tentang peternakannya itu. Masih banyak ilmu yang ditutup-tutupi. Dan juga zaman itu YouTube kan belum populer, harga paket mahal gitu, kita nonton YouTube itu hampir nggak pernah gitu, ilmunya itu belum try and error itu benar-benar saya lakukan saat itu. Terus branding ya, branding CBF itu sejarahnya nggak langsung CBF. Awal mula kenari saya bikin ring itu namanya Cinara nih, ringnya kayak gini nih, Cinara ini anak saya, nama anak saya yang pertama. Awal-awal ternak kenari itu gini ringnya. Ini model digetok ya, pesannya itu di pasar burung, paling pesen 10 aja, 10 kita tunggu, nanti jadi kita bawa pulang. Ini awalnya. Terus seiring waktu, karena kurang estetik juga namanya, bukan cuma estetik juga ya, karena terlalu vulgar. Itu kan nama anak kita ya, nanti di branding di situ saya kurang cocok aja. Akhirnya saya singkat namanya CBF, kepanjangannya Cinara Bird Farm gitu ya. Langsung saya pesen itu, tanya-tanya, ada yang pembuat ring sudah terkenal di Jakarta, namanya itu Raja Ring itu. Saya langsung telepon, SMS atau BBM dulu itu ya, namanya CBF, tapi ditolak. CBF itu sudah ada di Bandung, namanya Canary Bird Farm Bandung CBF. Zaman dulu kan relatif ketat ya, jadi kalau namanya sama, pembuat ring juga nggak mau bikinin. Karena saya nggak mau berubah namanya, akhirnya ditambahi belakangnya CBF TMG, itu panjangan dari Temanggung. Bila akhirnya dibuat ring dengan nama CBF Temanggung, itu mulai cetak ya, bukan getok lagi. Nih, ini ringnya kayak gini, CBF Temanggung, tapi warnanya warna merah. Ini sudah habis, terus ini cetakan udah entah yang keberapa.
Untuk kenari saya kanan kiri itu pakai ring double, ring kanan dan kiri. Yang kanan CBF dan yang kiri ini Papburi nih. Saya kan anggota Papburi Kedu dengan registrasi 052. Jadi ring kenari saya kenari saya dipakai ringnya itu 2 kanan kiri, CBF dan Papburi. Untuk ini ring lockdot modelnya mata kucing donat, mata kucing nih kayak gini, ukurannya 4,8. Nah, lanjut ke murai. Awal mula saya bikin ring murai itu ini warnanya emas donat kayak gini. Setelah saya pasang di anakan pertama itu kok jelek ya, kurang menarik gitu. Akhirnya ini cuma ring nomor 1 aja yang dipakai. Pesen lagi dengan mata kucing seperti yang ini, yang lovebird ini. Nih bentuknya kayak gini nih. Yang sekarang saya pakai ini kayak gini nih. Ini setelah dipasang di murai bagus ini. Ini ya, itu sejarahnya CBF TMG. Itu desain yang kemarin ya. Warna merah emas, warna hitam emas, mata kucing. Yang terbaru saya masih belum jadi, ini lagi pesan. Nanti ringnya itu stiker CBF, model apa namanya itu, model kristal stiker. Itu desainnya belum jadi. Saya sudah pesan hampir 1 minggu, ini desainnya belum dibuat-buat. Semoga cepat ya, karena ini sudah pada menetas. Kembali ke penangkaran murai tadi, yang 2 pasang saya bikin kandang di kontrakan itu enggak sampai berhasil, nelor pun enggak, ganti betina mati betina. Pokoknya belum berhasil, itu kurang lebih 1 tahun lebih lah enggak berhasil. Akhir 2009 ada rezeki lebih, akhirnya saya memutuskan, itu anak saya kan udah 2, memutuskan untuk beli rumah yang agak luas sedikit lah buat bikin kandang, biar nanti lebih fokus, kandangnya juga tertata rapi. Itu pindah rumah awal 2010, pindah rumah. Itu ternak kenari masih, ternak lovebird masih, tetapi murainya belum, itu ya, vakum di murai. Akhir 2013 saya kan pindah awal 2010. Akhir 2013 itu ada sedikit rezeki, mulailah bikin kandang murai ini yang sekarang ini. Saya bikin kandang ini langsung 9 kandang, saat itu nggak ada murainya, belum punya murainya, tapi kan masih ternak kenari dan lovebird tuh. Nah, kira-kira dari hasil anakannya itu, anakan kenari dan lovebird, rencana saya nantinya untuk beli murai gitu. Setelah kandang jadi, mulailah beli 2 pasang dulu tuh. Dari 9 kandang ini saya isi 2 pasang, yang lain saya isi yang harganya relatif murah, karena zaman itu murai masih tinggi ya, harganya masih tinggi. Apalagi kita nyari murai-murai yang X lapangan. X lapangan itu tinggi saat itu. X lapangan yang sudah tidak jalan di lapang. Teman-teman kan biasanya di ternak. Nah, saya cari yang seperti itu. 2 pasang itu memang benar-benar murai kualitas pertama kali. Cari betinanya pun saya saat itu betina yang nelor 5. Nggak tanggung-tanggung tuh. Nelor 5. Itu. Yang lain kandang itu saya isi jalak uren sama jalak putih, untuk biar kandangnya nggak rusak ya, tetap kita isi. Tahun 2014 itu ada kolega saya, seorang dokter anestesi namanya Dokter Jerry, sekarang praktek di Elizabeth Semarang. Halo Dokter Jerry, apa kabar? Saya masukkan nanti ke channel saya, Dokter Jerry. Itu tertarik dengan kandang saya.
setelah saya bikin kandang dia main ke sini tertarik, dan akhirnya dia memutuskan untuk titip invest. Kebetulan di rumahnya itu ada 2 ekor jantan dan itu eksprestasi juga tuh. Singkat cerita, dititipkan di sini 2 ekor itu menyusul beli betina 2 ekor, jadi total 2 pasang ya, punyanya Dokter Jerry. Lain waktu nambah lagi 1 jantan, saya sendiri yang ngambil dari Semarang, plus 1 betina, jadi totalnya itu 5. Dokter Jerry 3 pasang, punya saya 2 pasang, totalnya baru 5 pasang tuh. Dimulailah di situ lebih fokus, try and error, belajarnya lebih konsisten, lebih sabar, lebih rajin, perawatannya lebih ya konsisten. Itu tadi belajar ke peternak-peternak, mengunjungi peternak-peternak, gimana caranya naikkan birahi dan lain sebagainya. Akhirnya produksi tuh 2015-2016 sudah mulai produksi. Sudah mulai produksi ya, kabar gembira. Nah, ada kabar yang tidak menggembirakan nih. 2016 akhir saya itu dimutasi kerjaannya keluar kota ke Gombong Cilacap. Nangis tuh saya. Sudah mulai produksi, dimutasi. Waduh, padahal istri saya pegang jangkrik aja tuh ya, nggak berani. Akhirnya dengan sedikit rayuan gombal, dimodali dengan apa itu sarung tangan latex, itu dia berani pegang jangkrik. Pesan saya cuma satu, yang penting ini burung-burung ini hidup, nggak produksi nggak masalah, yang penting hidup, cukup dikasih makan 1 kali di pagi hari itu ya. Perkara urusan apa membersihkan dan lain sebagainya nanti pas saya pulangnya kan 1 minggu sekali, hari Sabtu malam. Nah, hari Sabtu dan Minggu itu tugasnya saya gitu. Berjalan 11 bulan di Gombong Cilacap, saya terus terang nggak betah, nggak kuat karena pisah dengan keluarga, dan yang terutama ini ya, terbengkalai peternakan saya. Ada orang invest terus saya tinggalkan kan, nggak enak juga. Akhirnya hanya bertahan 11 bulan, saya resign dari perusahaan lama dan pindah ke perusahaan baru, tempatnya di Temanggung. Dengan bermodalkan uang pesangon dan uang dana pensiun dari perusahaan lama, yang 3 pasang dari dokter itu tadi kolegi saya itu saya beli dan akhirnya jadi milik saya. Setelah beli itu masih ada uang sisa, akhirnya saya nambah lagi kandang ini nih, di belakang ini nih, 5 kandang, totalnya berarti 9 tambah 5 ada 14 kandang. Itu teman-teman tadi sedikit sejarah terbentuknya atau berdirinya penangkaran murai batu CBF Temanggung ya. Dari awalnya saya ternak ayam kate, ayam serama, kenari, lovebird, jalak. Nah, ini yang sekarang itu murai batu. Pernah juga untuk istilahnya biar nggak terlalu boros, saya juga pernah ternak kroto tuh. Ternak kroto kira-kira 1 tahun sampai berhasil, cuma karena tempatnya terbatas, tenaga terbatas, akhirnya saya jual tuh kroto. Kira-kira ada 400 toples, sudah ada 400 toples. Mungkin nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya ya, untuk biar nggak terlalu panjang nih durasinya nih, udah panjang banget ini durasinya. Menjawab pertanyaan yang di awal tadi, apakah murni hobi ataupun murni bisnis? Jawabannya adalah awalnya hobi, seiring berjalannya waktu itu karena kan hobi yang menghasilkan, akhirnya dibisniskan aja sekalian. Tetapi untuk peternak pemula
kita harus hobi dulu, harus suka dulu. Kalau langsung bisnis gitu tanpa suka, itu banyak gagalnya. Contoh bos-bos yang punya banyak uang bikin kandang terus ini itu karena mungkin prosesnya nggak mulus, akhirnya gagal. Ini tetap semangat, salam ternak sampai manak, itu prinsip saya ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit termotivasi untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa terakhir nyalakan loncengnya agar video-video terbaru dari kami bisa langsung teman-teman tonton. Salam ternak sampai mana. See you, bye-bye.